innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sekalipun suasana kondisi hujan, tetapi alhamdulillah Allah taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ini. Yang pertama, kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita masih pembahasan tentang mashul khuffaini atau mengusap khuf, mengusap sepatu, dan dulu sampai pada masalah yang kedua, yaitu tentang syarat mashul khuffaini dan apa yang menempati kedudukan pada keduanya. Syarat-syarat kemarin kita sampaikan, yang pertama adalah memakainya dalam keadaan suci. Yang kedua, sepatu atau yang sejenisnya betul-betul menutupi semua bagian-bagian kaki yang diwajibkan untuk dibasuh ketika berwudu. Artinya khuf yang dipakai sampai menutupi kedua mata kakinya. Kemudian yang ketiga, bahwa sepatu yang dipakai itu adalah sepatu yang memang boleh untuk memakainya, bukan sepatu gosok, bukan sepatu curian, ya, bahkan juga bukan terbuat dari harir, dari sutra dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bahannya suci, karena tidak boleh misalnya ya sepatu itu terbuat dari kulit babi misalnya. Dan yang kelima adalah hendaklah ketika menggunakannya dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu lil mukim yaumin walailatin. Kalau seseorang itu dalam kondisi mukim, tidak bepergian, maka batas waktunya adalah 1 hari 1 malam. Tetapi lil musafir, adapun bagi musafir, maka menggunakannya sampai dengan salasata ayamin bilayaliyahunna, yaitu dengan 3 hari beserta 3 malamnya. Baik, yang berikutnya al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga adalah kaifiyatul mashi wasifatuhu, tentang kaifiyah, tentang tata cara mashul khuffain ini. Jadi tentang tata cara mengusap khufnya, wasifatuhu, dan sifatnya. Pasal yang ketiga ini menjelaskan tentang tata cara ketika seseorang melakukan mashul khuffaini atau mengusap kedua khufnya sebagai pengganti dari membasuh kaki tatkala ia berwudu. Beliau pengarang kitab ini mengatakan al-mahallul masyru'u
mashuhu zahiral khuffi. Mahallu tempat yang disyariatkan untuk diusapnya. Jadi ketika mengusap sepatu atau jawrab ya, atau kaos kaki ini, tempat yang disyariatkan untuk diusapnya adalah zahiral khuffi, yaitu punggung sepatu itu sendiri. Punggung itu napa? Nggih, bagian atas ya, punggungnya. Jadi kalau misalnya ini saya ibaratkan kaki dan ini ada sepatunya, maka yang diusap itu adalah bagian punggungnya sampai kemudian batas maksimalnya atau batas minimalnya ya, sampai kemudian arah yaitu kedua mata kaki. Jadi punggungnya ya, namanya punggung itu ya bagian atas. Kalau ini misalnya sepatu begini, maka diusapnya adalah dari sini, dari depan, kemudian diusap sampai kemudian atas, sampai di atas, sampai kepada kedua mata kaki. Karena ketika seseorang itu berwudu, maka membasuh kakinya sampai dengan kedua mata kaki, sehingga ketika seseorang itu mengusap sepatunya dengan tidak melepaskannya, maka punggungnya sampai kemudian batas mata kakinya. Wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Yang wajib atasnya adalah ketika seseorang itu hendak mengusap sepatunya dengan tidak melepaskannya adalah ma yutlaqu alaihi ismul mashi, secara mutlak yang dinamakan dengan mengusap. Jadi bagian atas yang diusap dari bagian depannya ya, kemudian ditarik terus sampai kemudian batas kedua mata kaki, punggung dari sepatu itu sendiri. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bagian depan ya, tetapi kemudian ada yang mengharuskan sampai samping kanan dan samping kiri ya, tetapi minimal adalah punggungnya. Punggung itu bagian atasnya. Yang diusap adalah dari sini sampai kemudian sampai kepada batas kedua mata kaki. Itu yang dimutlakkan. Wa kaifiyatul mashi, adapun ya teknik atau tata cara mengusapnya adalah ayyam saha aktsaru a'lal khuffi, yaitu mengusap aktsar. Aktsar itu paling banyak, dominasi bahasa kitanya. Tata cara mengusapnya itu adalah dengan mengusap ya bagian yang terbanyak dari a'lal khuffi, dari sepatu bagian atasnya. Jadi ketika kemudian bagian terbanyak itu ya berarti diusap ya sampai kemudian kelilingnya, punggungnya sampai kemudian bagian pinggir dan bagian belakangnya. Karena ini dikatakan ayyam saha aktsaru a'lal khuffi, mengusap yang terbanyak dari bagian atas sepatu itu. Sepatu itu ada dua bagian, ada bagian bawah dan bagian atas. Bagian atas adalah bawah, ya, bagian bawah itu bagian telapak kaki. Selain telapak kaki itu berarti bagian atas dari sepatu itu yang kemudian perlu diusap. Ketika seseorang hendak ingin mengusap sepatunya. Li haditsil Mughirah bin Syu'bah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, alladzi bayyana fihi wasfu masha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah ini ketika beliau menjelaskan tentang tata cara tatkala Nabi mengusap sepatunya. Beliau mengatakan masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudhu'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ala khuffihi, yaitu bagian atas sepatunya ya, bagian punggungnya, bagian atas sepatunya,
fil wudhu'i tatkala beliau berwudu, faqala, dan beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini ay 'ala dhahirihima. Mughirah bin Syu'bah beliau mengatakan, ra'aitu, saya sungguh saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya, mengusap kedua sepatunya, artinya adalah ala zahirihima, yaitu bagian punggung sepatu itu. Jadi bukan bagian bawah, tetapi bagian punggungnya, bagian atas sepatu tersebut. Wala yujzi'u masha asfalihi, maka tidak cukup, tidak memenuhi syarat, tidak sah ketika seseorang mengusap bagian bawahnya. Jadi tidak boleh, bahkan la yujzi', tidak memenuhi syarat. Kalau seseorang itu kemudian mengusap bagian bawahnya, wa aqibihi, dan juga bagian ujungnya. Kalau ujung berarti ujung depan. Jadi beliau pengarang itu ini mengatakan tidak memenuhi syarat jika yang diusap itu adalah bagian bawahnya dan kemudian ujungnya. Karena yang diusap itu bagian punggungnya, maka dikatakan wala yujzi'u masha asfalihi, maka tidak memenuhi syarat ketika seseorang mengusap bagian bawahnya, wa aqibihi, dan bagian ujungnya, wala yusannu, dan itu tidak disunahkan. Jadi yang disunahkan itu adalah bagian punggungnya, bagian atasnya. Liqauli Ali sallallahu alaihi wasallam, liqauli Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai kepadanya, beliau mengatakan lau kana dinu birra'yi, seandainya agama itu harus selalu didasarkan dengan akal, seandainya agama itu dasarnya adalah akal, lakana asfalul khuffi, maka sesungguhnya bagian bawah sepatu aula bil mashi, itu lebih diutamakan, min a'lahu, dibanding bagian atasnya, kata Ali. Jadi yang dilakukan Nabi itu adalah mengusap bagian atasnya. Mughirah mengatakan, saya melihat Nabi itu ketika mengusap khuf, ketika berwudu tidak melepaskan sepatunya, yang diusap itu bagian atasnya. Kenapa kemudian tidak bagian bawahnya? Padahal yang kotor adalah bagian bawah. Itulah syariat. Dan barangkali itulah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada para hambanya untuk memudahkannya. Barangkali akan kerepotan ketika kemudian seseorang kemudian mengusap bagian bawahnya, itu akan merepotkan. Karenanya Ali bin Abi Thalib ketika kemudian ada yang bertanya, kenapa yang diusap bagian atas? Kenapa bukan bagian bawah? Sementara yang berpotensi kotor itu bagian bawah. Secara akal, menurut akal sehat, yang diusap bagian bawahnya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau kana dinu birra'yi, seandainya agama itu dasarnya hanya akal, lakana asfalul khuffi, maka bagian bawah sepatu aula bil mashi, itu lebih diutamakan untuk diusap min a'lahu, dibanding bagian atasnya. Ini akal diletakkan sebentar, artinya apa? Artinya kalau agama itu hanya berdasarkan akal, maka ketika mengusap sepatu itu yang diusap bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Kenapa bagian atasnya? Ini adalah kalam dan fi'lun nubuwah, perkataan kenabian dan perbuatan Nabi, dan ini tentunya membawa hikmah yang sangat banyak. Waqad ra'aitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, dan sungguh waqad ra'aitun nabiyya, dan sungguh saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffihi, bahwasanya Nabi mengusap punggung, ya, mengusap punggung sepatunya. Jadi Ali mengatakan demikian, ya, kemudian Mughirah bin Syu'bah mengatakan demikian, dan dulu pernah kita sampaikan bahwa tidak kurang dari 60 hadis. Tidak kurang dari 60 hadis, ada yang mengatakan 40 hadis. Tidak kurang dari 40 hadis yang kesemuanya adalah hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang disyariatkannya atau tentang syariat, ya, mashul khuffaini. Kemudian dikatakan walau jama'a bainal a'la wal asfali sahha ma'al karahati, dan seandainya ketika mengusap sepatu itu adalah mengumpulkan, memadukan bainal a'la wal asfali, memadukan antara bagian atas sepatu dan bagian bawah sepatu, sahha, itu hukumnya adalah sah. Ma'al karahah, hanya saja itu dimakruhkan ketika, ya, menggabungkan, memadukan, yang diusap bukan bagian atasnya saja tetapi bagian atas dan bawah. Yang disunahkan adalah bagian atasnya saja dan tidak diperintahkan mengusap bagian bawahnya. Maka dikatakan seandainya yang diusap semuanya, bagian atas dan bagian bawah, hukumnya sah, hanya itu hukumnya adalah makruh atau dimakruhkan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, itulah tentang kaifiyatul mashi wasifatuhu, tentang tata cara mengusap dan juga sifat-sifatnya. Kemudian yang berikutnya al-mas'alatu rabi'atu, persoalan yang keempat, masalah yang keempat adalah muddatuhu, tentang lamanya, batas maksimal seseorang boleh ketika mengenakan khuf, ketika mengenakan sepatu, ketika berwudu dengan tidak melepaskannya, tetapi hanya dengan mengusapnya, batasnya berapa lama? Pengarang kitab ini beliau mengatakan wa muddatul mashi 'alal khuffaini, mudah atau tempo lamanya mengusap kedua sepatu, ya, jadi maksimal, ya, tempo atau lamanya seseorang mengusap kedua sepatunya dengan tidak melepaskannya ketika berwudu, binisbati lil mukimi, maka bagi orang-orang yang mukim, orang-orang yang tinggal di kampungnya, tinggal di tempat tinggalnya dan tidak bepergian, wamin safarihi, dan dari safarnya la yubihu lahul qasra, yang tidak membolehkan qasar. Artinya di sini, ya, bahwa tempo ketika seseorang mengusap kedua sepatunya dengan tidak melepaskannya, batas maksimalnya adalah lil mukimi, kalau itu orang yang mukim atau orang yang melakukan perjalanan yang perjalanan itu terlalu dekat sehingga tidak membolehkan baginya untuk melaksanakan qasar. Qasar itu artinya meringkas salat. Jadi qasar itu adalah meringkas salat, dan yang diringkas itu adalah salat yang rubai, salat yang jumlah rakaatnya ada 4. Salat yang jumlah rakaatnya itu ada 4 ketika melakukan suatu perjalanan, ya, melakukan satu perjalanan, maka salat yang 4 rakaat ini kemudian diringkas dengan hanya melakukan 2 rakaat.
Ini namanya dikosor. Dan kosor ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Adapun seseorang yang dalam kondisi uzur di rumah, ya, uzur misalnya ada hujan yang sangat deras, ya, pada maghrib, lalu bisa menjamak maghrib dan isya, ya, dengan jamak takdim, tetapi tidak boleh mengkosornya. Kosor itu hanya bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Itu saja perjalanan yang jauh yang memenuhi syarat. Jadi itu salah satu di antara hikmah dan maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat bepergiannya. Mayoritas di kalangan para ulama bahwa seseorang yang boleh mengqashar sholatnya itu adalah jika tujuan perjalanan itu adalah tujuannya perjalanan itu untuk beribadah kepada Allah. Misalnya seseorang melakukan perjalanan hendak menunaikan ibadah haji, atau menunaikan ya, ibadah umrah misalnya, atau perjalanan-perjalanan yang hukumnya boleh menurut syariat, seperti seseorang ya melakukan perjalanan jauh untuk berbelanja, atau melakukan perjalanan jauh untuk ya menjenguk saudaranya, familinya di tempat yang jauh. Ini perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan secara syariat. Adapun perjalanan yang jauh yang tujuan perjalanan itu adalah untuk sesuatu yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, maka banyak sekali di antara para ulama yang tidak membolehkan baginya qashar. Misalnya niat perjalanan ke Surabaya dalam rangka apa? Dalam rangka mau mencopet di sana, misalnya ya, mau ke Surabaya, mau ke pasar Surabaya, pasar apa yang besar ya, pasar Turi pasar Surabaya, pasar yang besar, niatnya ke sana, niatnya nyopet. Di tengah perjalanan sholatnya dikosor, sholatnya khusyuk. Nah ini tidak boleh ya. Jadi ya ini mayoritas dari para ulama tidak membolehkan ya, tidak membolehkan kalau perjalanan itu untuk tujuan yang maksiat, maka tidak boleh untuk qashar. Karena qashar itu hakikatnya adalah satu keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada para hambanya dalam rangka melaksanakan kewajiban dan menunaikan perkara-perkara yang mubah ya. Mau berjudi atau mau korupsi, mau mencuri misalnya, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama juga berbeda pendapat tentang batas qashar. Boleh qashar itu perjalanan berapa lama, yaitu berapa jauh. Ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membiasakan mengqashar atau mengqashar salatnya ya, ketika perjalanan menurut sebagian ulama perjalanannya adalah perjalanan sejauh 3 hari dengan mengendarai kendaraan unta, kendaraan yang dikenal di zaman itu. Artinya batas ya minimal seseorang itu bisa mengqashar salatnya adalah ketika perjalanan 3 hari 3 malam dengan mengendarai unta. Itu sebagian di kalangan para ulama. Sebagian yang lain mensyaratkan batas minimal seseorang itu bisa mengqashar salatnya adalah ketika jauh ya, masafatus safar, jauhnya perjalanan safar itu mencapai paling tidak 16 farsah. 16 farsah ini para ulama ketika mengkonversi kepada kilometer
Ada yang berpendapat 16 farsah itu sama dengan 70 sekian kilo. Ada yang mengatakan 70 sekian kilo. Ada yang mengatakan ya bahwa 16 farsah itu sama dengan 80 kilo. Ya, ada yang mengatakan demikian. Dan ada pendapat-pendapat yang lain. Dan pendapat yang ketiga dengan satu pendapat bahwa tidak ada batas minimal seseorang itu diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Jadi tidak ada batasan minimal jauhnya perjalanan yang seseorang itu kemudian bisa membolehkan untuk mengqashar sholatnya. Tidak ada batas minimal, tetapi kembali kepada tabiat manusia di mana ia berada. Jika dia sudah dianggap melakukan satu perjalanan yang orang-orang sudah katakan dia mau safar, mau bepergian, maka kemudian boleh dia mengqashar salatnya. Dan memang tidak ada satu hadis pun, ya, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang batas minimal seseorang itu bisa mengqashar salatnya. Artinya dikembalikan kepada ya kondisi masyarakat. Ketika suatu masyarakat menyebut ya bepergian ke Magelang itu sudah dikatakan safar, maka boleh kemudian mengqashar salatnya. Tetapi ketika misalnya ya jamaah Al-Amin ya sini, Masjid Al-Amin ini kemudian kebetulan rumahnya dekat masjid, kemudian mau belanja ke mahkota misalnya, kemudian sampai di sana datang ke musola lalu mengqashar sholatnya, ini tidak layak ya. Jadi orang tidak menganggap itu sebagai sebuah perjalanan yang jauh ya. Itu tentang batas qashar. Dan itulah pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama, bahwa tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang batas minimal seseorang itu boleh mengqashar atau meringkas salatnya. Tetapi jauh dekatnya dikembalikan kepada uruf, kepada penyebutan di mana manusia itu berada. Ketika jarak sekian sudah dikatakan itu adalah safar, maka berarti itu sudah dikatakan sebagai safar. Baik, di sini disebutkan wa muddatul mashi 'alal khuffaini, ya, bahwa tempo lamanya seseorang boleh untuk ya mengusap sepatunya sebagai ganti dari membasuh kakinya ketika berwudu, maka batas atau tempo waktunya adalah bagi orang yang mukim, yang tidak bepergian jauh, dan orang-orang yang bepergian tetapi tidak begitu jauh, maka maksimal waktunya adalah yaumin walailatin, sehari semalam. Yang sering dalam bahasa kita sering diistilahkan dengan 1 kali 24 jam, ya, 1 kali 24 jam. Maka ketika kemudian seseorang ya ketika dia sholat subuh, kemudian dia berwudu biasa. Setelah sholat subuh dia belum berhadas, kemudian beliau memakai khuf, memakai sepatunya dan niat nanti dia akan melakukan khuf. Maka ketika jelang salat zuhur kemudian dia batal, maka mulai saat itu dia boleh tidak melepaskan sepatunya. Ketika berwudu cukup dengan mengusap sepatu bagian atasnya, dan berlaku sampai esok hari pada jam yang sama, 1 kali 24 jam. Wa binisbati lil musafiri safron yubihu lahul qasra. Adapun ketika seseorang ya ketika dinisbatkan kepada orang-orang yang safar, orang-orang yang melakukan perjalanan yang jauh, ya, kalau perjalanannya jauh, ya, sehingga misalnya perjalanan yang tadi dikatakan seseorang itu sudah memungkinkan untuk melakukan dengan qashar.
Apalagi sekarang pada zaman saat ini di mana kendaraan demikian padatnya. Kendaraan hampir tiap hari bertambah banyak, sementara jalan-jalan tidak bertambah lebar. Jadi kendaraannya semakin lama semakin padat di jalanan, sehingga kadang-kadang memperkirakan waktu itu bisa meleset. Perjalanan dari Temanggung sampai ke Magelang barangkali normal hanya 45 menit, tetapi bisa jadi sampai 1 jam, bahkan bisa jadi sampai 1,5 jam. Karena apa? Karena padatnya kendaraan di jalan raya, sehingga sulit untuk memprediksi waktu. Maka bagi orang yang melakukan perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan yang dibolehkannya seorang mengqashar salatnya, maka lamanya waktu seseorang itu untuk boleh mengusap sepatunya sebagai ganti dari membasuh kakinya ketika berwudu, salah satu ayamin bilayaliyuha, yaitu dengan 3 hari 3 malam. Salah satu ayam 3 hari bilayaliyuha, yaitu dengan 3 hari 3 malam. Li haditsin Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, beliau mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyuhunna lil musafiri wa yauman wa lailatin lil mukimi. Kata Ali, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam bagi orang yang melakukan safar yang jauh. Ini Ali mengatakan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahwa batas maksimal bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, kebolehan untuk mengusap kedua khufnya itu berlaku hanya 3 hari 3 malam. Wa yauman wa lailatan lil mukimi, dan jika orangnya tidak melakukan perjalanan jauh, maka batas maksimalnya hanya 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam. Inilah jamaah rahimakumullah tentang kaifiyah, tentang tata cara melakukan khuf, masul khuffaini. Jadi yang diusap itu adalah bagian punggung dari sepatu itu dan tidak mengusap bagian bawahnya. Sebagian ulama mengatakan mengusapnya adalah diawali dengan kaki kanannya terlebih dahulu dengan telapak tangan kanannya. Baru kemudian telapak atau kaki yang kiri, punggung sepatu yang kiri diusap dengan telapak kaki yang kiri pula. Hakadza ba'du ulama. Itulah yang disampaikan sebagian di antara para ulama. Sebagian yang lain berpendapat bahwa mengusapnya adalah dengan bersama-sama, dengan kedua telapak tangan kanannya untuk bersama-sama mengusap kedua khufnya. Tangan kanan mengusap khuf yang kiri, kemudian tangan yang kiri mengusap yaitu pada khuf atau punggung sepatu yang kiri. Jadi sebagian ulama mengatakan kanan dulu baru kemudian kiri. Sebagian ulama yang lain mengatakan kanan dan kiri dilakukan bersama-sama, yaitu dengan cara tangan yang kanan mengusap punggung sepatu yang kanan, dan tangan yang kiri mengusap punggung sepatu yang kiri, dilakukan dengan bersama-sama. Pendapat yang kedua adalah aktsar minal ulama, pendapat yang paling banyak disampaikan oleh para ulama, yaitu dengan melaksanakan secara bersamaan. Mengusapnya adalah bareng bersama, jadi punggung sepatu kanan
diusap dengan telapak tangan kanan, dan punggung sepatu kiri diusap dengan tangan kirinya. Manakala itu bisa dilakukan secara bersama-sama, fa illa fala. Tetapi ketika kesulitan untuk melakukan dengan bersama-sama, jikalau bersama-sama agak susah, barangkali nanti kalau jongkok malah gelimpang mundur misalnya kan? Karena tempat wudhunya kadang-kadang kan tidak bersahabat. Tempat wudhunya itu licin barangkali, kemudian kerannya terlalu pendek misalnya, sehingga ketika mau bersama-sama malah ya dengkulnya nanti menyentuh dinding dan kemudian bahasa Jawanya nyekingkang, ya, dia terpelanting ke belakang. Jika memang bersama-sama itu sulit untuk dilakukan, maka dari satu persatu boleh untuk dilakukan dengan cara mendahulukan sisi kanan terlebih dahulu, baru kemudian sisi yang kiri. Dan mengusapnya tidak berkali-kali, tetapi hanya satu kali. Jadi mengusapnya tidak berkali-kali, tetapi hanya satu kali. Dan tidak kemudian seperti membasuh sepatu, kan berbeda. Jadi kalau berkali-kali kan nanti seperti membasuh, ya, mencuci sepatunya. Padahal ini tidak dibasuh, tetapi hanya diusap dengan sekali usapan. Dan yang diusap itu adalah bagian punggung sepatunya, tidak bersama dengan bagian bawah sepatunya. Ibu bapak, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, karena sudah masuk waktu sholat isya. Semoga bermanfaat, ya. Pembahasan yang berikutnya sepertinya masih sekali lagi pembahasan, yaitu terkait tentang perkara-perkara yang membatalkan mashul khuffaini. Perkara-perkara yang membatalkan, ya, dan barangkali masih ada sekali atau dua kali pertemuan terkait tentang mashul khuffaini ini sebelum kemudian dilanjutkan pada bab yang setelahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke. Oke. Setelah seseorang itu mengusap sepatunya, apakah kemudian dia membersihkan kedua telapak tangannya? Ini tidak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, ya, tidak dibahas apakah harus membasuhnya ataukah boleh tidak membasuhnya. Maka kedua-duanya, apakah membasuhnya atau tidak membasuhnya, adalah dikembalikan kepada hajat dan keperluan. Dikembalikan kepada keperluan dan hajat yang dibutuhkan. Jika memang diperlukan untuk kemudian membasuh telapak tangannya, maka hal itu dibolehkan. Jadi karena apa? Karena dibutuhkan. Kenapa? Barangkali karena sepatunya terlalu kotor. Jadi debunya bukannya debu, tetapi debu basah. Napa debu basah itu? Nggih, lendut. Bahasa Indonesia napa lendut niku? Lumpur misalnya kan. Jadi sepatunya itu sudah warnanya sudah penuh dengan debu. Maka ketika kita mengusap hanya sekali, barangkali kotoran yang ada pada sepatu itu akan nempel pada telapak tangan kita. Dan tentu secara zahir itu adalah sesuatu yang kotor. Maka para ulama tidak membahasnya apakah harus mencucinya atau tidak, maka dikembalikan kepada situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan untuk dibasuh, maka membasuhnya adalah boleh dan baik.
Tetapi jika kemudian tidak perlu untuk membasuhnya karena barangkali sepatunya adalah bersih, maka tidak perlu kemudian kita membasuh telapak tangan kita. Ini hampir seperti ketika kita mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, dimulai dari depan, dijalankan ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke tempat memulai semula. Jika kemudian misalnya rambutnya kotor, kemudian penuh dengan debu barangkali karena habis bekerja keras misalnya, ketika tangan itu kemudian kotor, maka boleh kemudian membasuhnya. Tetapi kemudian jika tidak, maka tidak mengapa. Jadi dikembalikan kepada kondisi yang ada, tidak ada perintah tentang membasuhnya atau tidak membasuhnya. Oke. Piknik atau berwisata, ya. Piknik dan berwisata saja sebenarnya masih dirinci lagi. Wisatanya seperti apa misalnya? Kalau wisatanya misalnya wisata ke pantai, ke tempat-tempat dengan niat untuk rekreasi, untuk tadabbur alam, untuk melihat ya tentang keagungan Allah Ta'ala, maka wisata-wisata yang seperti itu masih memenuhi syarat. Kenapa? Itu perkara-perkara yang mubah. Maka itu dikatakan bahwa sebagian ulama mengatakan syarat ya seseorang itu boleh mengqashar salatnya ketika safar, maka safar yang dilakukan adalah safar dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ibadah atau perkara-perkara yang dimubahkan, yang dibolehkan dalam syariat. Maka ketika barangkali safar-safar yang seperti itu melihat kondisi alam, tadabbur alam, maka masih perkara yang mubah. Tetapi kalau wisatanya wisata yang barangkali sering ada orang istilahkan wisata plus-plus, ya, saya tidak tahu wisata plus itu apa ya. Jadi ada istilah wisata plus-plus ke tempat-tempat yang barangkali tempat-tempat pelacuran misalnya. Ini yang kemudian jelas tidak termasuk dalam kriteria yang diperbolehkan. Jadi kalau kemudian seperti piknik sekolah, kemudian lembaga pendidikan, kemudian jamaah pengajian misalnya melaksanakan ya janjane piknik, tetapi namanya dibuat nama yang keren misalnya ya rihlah syar'iyyah misalnya ya, atau wisata dakwah misalnya kan, ini kan dalam rangka sekedar tadabbur alam, insyaallah itu sesuatu yang mubah yang diperbolehkan. Dan karena itu adalah mubah, maka kemudian boleh seseorang melaksanakan qashar padanya. Sekam? Baik, jika sudah dianggap cukup, kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.